Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonkannya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah keadilan Allah. Barang siapa mau mengampuni, maka ia akan diampuni. Namun barang siapa tidak mau mengampuni, padahal ia telah menerima pengampunan yang begitu besar, maka ia tidak akan diampuni oleh Tuhan. Hal ini tergambarkan secara jelas di dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi. Bagaimana hamba dari sang raja ini berhutang begitu besar, 10.000 talenta. 10.000 talenta berapakah itu? Kalau dirupiahkan, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta 60 juta dinar. Jika 1 dinar itu upah 1 hari kerja, ya hitunglah 100.000 rupiah, maka 10.000 talenta senilai 6 triliun rupiah. Jadi hamba
yang diampuni oleh raja ini hutangnya 6 triliun rupiah. Utang 6 triliun rupiah diampuni oleh sang raja, dihapuskan. Tetapi hamba yang hutangnya 6 triliun rupiah ini tidak mau mengampuni kawannya yang berhutang cuma 100 dinar atau senilai dengan 10 juta rupiah. Ia menerima pengampunan 6 triliun rupiah, tetapi terhadap kawannya yang hanya berhutang 10 juta rupiah tidak dia ampuni. Maka dari itulah hamba ini adalah hamba yang jahat, serakah, tidak tahu diri. Dengan demikian, oleh karena dia tidak mau mengampuni, padahal dia telah diampuni oleh sang raja, maka dia dipanggil lagi dan tidak menerima pengampunan. Jika raja memang sungguh adalah raja yang memiliki kasih yang tanpa batas, sesungguhnya mungkin hamba jahat ini pun sebenarnya juga merengek-rengek lagi untuk menerima pengampunan, memohon ampun. Tetapi raja tetap tidak mengampuni. Sebab dia harus mempertanggungjawabkan di mana dia tidak mengampuni kawannya itu. Allah Tuhan kita memang Maha Pengampun, tetapi juga Dia sekaligus Maha Adil. Maka keadilannya pun ditegakkan olehnya. Disinilah terlihat bagaimana hamba yang jahat itu, padahal dia telah menerima pengampunan, tetapi dia tidak mau mengampuni kawannya. Dan hal ini juga berlaku pula untuk nilai-nilai keutamaan yang lain. Barang siapa atau apabila kita semua tidak mau mengasihi, padahal kita telah menerima kasih yang begitu besar, maka kita pun tidak akan dikasihi lagi oleh Tuhan. Apabila kita tidak mau berbuat kebaikan kepada sesama, padahal kita telah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan membaiki kita lagi. Begitu pula apabila kita tidak mau bermurah hati, padahal kita telah begitu banyak menerima kemurahan, maka Tuhan tidak akan bermurah kepada kita lagi. Begitu pula apabila kita tidak mau membagi berkat, padahal kita telah begitu banyak menerima berkat dari Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan memberikan berkat lagi kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengampuni agar kita diampuni. Marilah kita mengasihi agar kita pun dikasihi. Marilah kita bermurah hati agar kita memperoleh kemurahan. Marilah kita membaiki orang lain agar kita pun dibaiki oleh Tuhan. Marilah kita berbagi berkat agar kita pun menerima berkat dari Tuhan.